Ada 3 fungsi utama organisasi mahasiswa. 1, tempat untuk berlatih. Jadi lewat organisasi itu mahasiswa berlatih tentang leadership, tentang organisasi, retorika, manajemen dan sebagainya. Dan kalau itu dimanfaatkan dengan bagus, maka lewat ormas itu nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang bagus. Nah, fungsi kedua, organisasi itu tempat untuk membentuk karakter building. Jadi bagaimana berinteraksi, bagaimana memimpin, bagaimana dipimpin, kemudian bagaimana memperjuangkan ide-ide. Oleh karena itu penting sekali dicatat bahwa kalau masuk ormas itu apa yang aku dapat, pengetahuan apa, pembelajaran apa yang aku dapat. Jadi jangan asal ikut-ikutan, tapi harus ada pertanyaan kritis, apa yang aku dapat. Nah, yang kedua, harus pribadinya terbentuk. Jangan kemudian organisasi justru diwarnai oleh perilaku-perilaku yang tidak bermoral. Itu bertabrakan dengan fungsi utama organisasi, terutama mahasiswa. Jadi harus menunjukkan karakter yang bagus. Karena ormas kemahasiswaan itu salah satu tempat media untuk membentuk karakter. Nah, yang ketiga, dan itu nanti setelah tamat, organisasi itu sebagai alat untuk memperjuangkan sebuah cita-cita. Nah, kalau sekarang ini hitung-hitung latihan tidak apa-apalah. Cita-cita tentang misalnya keadilan, kebersihan, menghargai orang lain, itu bolehlah gitu. Tapi yang penting itu ada 2 bagi mahasiswa, tempat belajar dan membentuk karakter. Ya, kalau cita-cita sekarang ya mungkin bagaimana sarjana yang baik. Jadi 3 itu. Dan ke depan ya, yang namanya dunia kampus itu sekarang dituntut, semua alumni dituntut memiliki satu skill, kompetensi, keahlian apa yang menonjol. Kalau tidak punya keahlian, tidak menonjol, maka sulit kompetisi. Yang kedua, keahlian tidak cukup kalau tidak didukung integritas. Karakter, lagi-lagi karakter ini penting sekali, integritas. Nah, berikutnya kemudian networking, leadership. Makanya moto dari UIN kita yaitu knowledge. Jadi harus cinta ilmu. Ini semuanya orang itu harus cinta ilmu. Kemudian piety sebuah keikhlasan, kesalehan, kualitas pribadi. Integrity ini berkaitan dengan leader, amanah, leadership. Oleh karena itu penting bagi para aktivis itu harus cinta ilmu, tapi juga harus punya ketulusan, kejernihan, kebersihan hati dan niat, dijaga perilakunya. Nah, yang ketiga, agar dari sini kemudian lahir para pemimpin. Itu harapan kami. Nah, saya melihat sekarang ini ya suasananya semarak, tapi saya kurang sreg, kurang menghargai estetika. Misalnya spanduk spanduk kan itu kampanye berserakan di mana-mana, kemudian estetikanya kok kurang bagus, mestinya ditingkatkan itu. Jadi kecantikan, keindahan kampus itu terganggu oleh spanduk-spanduk yang tidak estetis gitu. Yang berikutnya, cobalah cari waktu dan tempat yang bagus sehingga tidak ada orang yang terganggu. Harus ada bedanya orang kampus dan tidak. Saya sedih ketika melihat kampus tawuran dengan angkot ya, kalau ada demo di kampus lain. Kemudian mahasiswa tawuran dengan polisi, tawuran dengan sesama mahasiswa. Akan jadi pemimpin apa? Nilai apa yang diperjuangkan? Kalau dengan rakyat kecil aja bentrok, kalau dengan polisi aja bentrok. Nah, mestinya mahasiswa kan datang dengan gagasan yang bagus, diskusi, tidak dengan fisik seperti itu sih bukan mahasiswa namanya. Kalau seperti itu nanti akan kehilangan simpati. Dan kita boleh jadi aktivis, tapi harus dengan intelektualitas dan karakter.